Di video kali ini, kita akan melihat bagaimana London System di tangan pecatur muda Rusia, juara dunia rapid, Volodar Murzin. Di game ini lawan Murzin adalah Merab Gagunashvili. Game ini terjadi pada kejuaraan dunia catur blitz tahun 2024. Murzin memulai dengan D4, setelah D5, kuda ke petak F3, kuda F6, lalu gajah F4, tekanan pada pion C. Hitam langsung mendorong pion, menantang pion center. Murzin merespon dengan E3, persiapan mengeluarkan gajah petak terang. Kemudian menteri B6, menekan pion B. Di posisi ini, Volodar Murzin mengimbangkan kuda C3, membiarkan hitam untuk makan pion. Jika menteri berani makan pion, maka ini adalah keunggulan untuk putih, karena putih punya balasan kuda B5, ancaman forking. Jika kuda A6 dimainkan, maka benteng akan mengancam menteri. Menteri harus makan pion. Setelah itu, benteng kembali ke petak A1 untuk serang menteri. Menteri bisa kembali ke petak B2, namun pion makan pion. Putih punya banyak tekanan. Kalaupun misalnya E6 untuk mengembangkan gajah petak gelap, maka gajah D3 setelah menteri B4 skak, pion C3, menteri kembali ke petak B2, lalu benteng akan makan kuda, dan langkah forking di langkah selanjutnya. Setelah pion makan benteng, kuda C7. Putih begitu unggul. Oleh karena itu, Merab Gagunashvili tidak mengambil pion B. Dia mengambil pion D. Langkah ini sesungguhnya tidak tepat, karena putih punya balasan kuda ke petak B5. Akan tetapi di posisi ini, Volodar Murzin memainkan langkah yang tidak tepat. Menteri makan pion, tantangan pertukaran menteri. Jika di posisi ini hitam makan pion B, maka putih punya balasan kuda makan pion, mengadu menteri. Setelah menteri makan menteri, kuda C7, forking pada raja dan juga benteng. Raja D8, lalu pion makan menteri, dan selanjutnya benteng hitam tidak akan selamat. Putih menang kualitas. Oleh karena itu, Merab Gagunashvili tidak gegabah. Dia langsung menukar menteri. Setelah itu, kuda makan menteri. Kemudian A6, langkah profilaksis menghadang laju kuda untuk menempati petak B5 yang sangat berbahaya. Di posisi ini, Volodar Murzin kemudian rokade di sayap menteri mengamankan rajanya. Setelah E6 persiapan mengeluarkan gajah petak gelap, Murzin mendorong F3, mencegah lompatan kuda. Ini dibalas dengan gajah B4, serangan para kuda, dan Murzin menarik mundur kuda untuk melindungi kawannya. Kemudian Merab Gagunashvili rokade di sayap raja, dan Murzin mulai mengeluarkan pion-pionnya. G4 didorong. Murzin mempersiapkan badai pion. Merab Gagunashvili coba mengimbangkan kuda C6, dibalas dengan H4. Setelah B5, H5, gajah B7, H6, dibalas G6. Kemudian Murzin mengancam kuda. Kuda lari dan E4. Ancaman membongkar pion center. Tentu saja jika pion makan pion, maka benteng akan mendapatkan kuda. Oleh karena itu, Merab Gagunashvili terlebih dahulu menukar kuda. Dibalas kuda makan gajah. Setelah itu, D4 meneruskan laju pion. Kuda kembali mundur ke petak E2, kembali memberikan tekanan pada pion, dibalas dengan E5 untuk memperkuat posisi pion. Di posisi ini, Volodar Murzin mendorong pion C untuk merusak ikatan pion. Merab Gagunashvili menempatkan benteng memberikan shadowing pada raja. Tentu saja raja menghindar terlebih dahulu. Setelah itu, kuda ke petak C5, sebuah langkah yang tidak tepat dimainkan oleh hitam. Murzin langsung menukar pion center.
dibalas dengan kuda mundur ke petak E6, ancaman balik pada gajah. Oleh karena itu, Murzin menyelamatkan gajah ke petak F6, lalu kuda makan kuda, kuda makan kuda, dan kuda makan kuda. Hal ini sekaligus memberikan serangan pada pion F3. Di posisi ini, Volodar Murzin terlebih dahulu melindungi pionnya. Setelah itu, benteng F ke petak E8 juga melindungi pion E. Volodar Murzin kemudian menyusun benteng di petak D2. Setelah B4, benteng H ke petak D1. Murzin sepertinya siap untuk makan pion dan mendapatkan kuda. Setelah A5, ternyata Murzin tidak memainkan ide itu. Dia mendorong F4, di mana jika pion makan pion, maka kuda akan jatuh. Oleh karena itu, hitam menarik mundur kuda ke petak C6. Karena khawatir dengan teknik removing the guard yang akan dimainkan oleh Murzin, hitam menarik mundur kudanya ke petak C6. Hal ini justru memberikan kesempatan kepada benteng untuk menempati baris ke-7. Gajah terancam. Gajah lari ke petak A6. Setelah itu, Murzin kembali mendorong pion. Ini adalah posisi yang sangat kritis. Jika pion makan pion, maka ada balasan pion makan pion. Setelah kuda ke petak D4 misalnya, maka putih akan mengadu gajah. Gajah makan gajah, benteng makan gajah. Setelah kuda ke petak E2 untuk menghadang laju benteng, maka benteng F kembali. Dan jika benteng ke petak C6 untuk mengancam gajah, ini akan dibalas dengan gajah makan pion. Benteng makan gajah tentu saja akan berakhir dengan skakmat dalam 2 langkah. Dan jika F6 dimainkan, maka gajah mundur ke petak H2. Putih akan sangat unggul. Kita kembali. Di posisi ini, Merab Gagunashvili memainkan langkah yang tidak jelas. Dia menempatkan gajah di petak B5, tujuannya untuk memberikan shadowing pada benteng putih. Akan tetapi, Volodar Murzin langsung menukar pion. Jika pion H makan pion, maka ada dorongan pion H7, skak, selangkah lagi akan promosi. Raja harus makan pion. Setelah itu, benteng H1 skak, raja mundur, dan benteng H8 skak mat. Oleh karena itu, pion F makan pion. Kemudian, benteng melakukan skak, raja F8, dan benteng makan pion. Volodar Murzin dengan sabar memainkan langkah-langkahnya. Dia tidak terburu-buru untuk menempatkan benteng lainnya di baris ke-7. Selanjutnya, kuda kembali ke petak D4 menghadang laju benteng. Dan di posisi ini, Volodar Murzin memainkan langkah brilian gajah makan pion. Kuda betul-betul terancam. Dan putih punya ancaman yang sangat berbahaya. Tekanan waktu membuat Merab Gagunashvili mengambil gajah dan Murzin langsung melakukan serangan skak. Raja lari dan benteng makan benteng. Setelah gajah coba untuk menyerang benteng, benteng makan kuda. Murzin unggul 1 perwira. Hitam pun menyerah. Sebuah game yang menunjukkan bahwa London System tidak membosankan seperti yang kita kira.